pada sore hari ini acara kajian rutin kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya, karena Allah lah yang telah menganugerahkan kepada keimanan dan keislaman kepada kita, sehingga dengan izin amal dan dengan izinnya amal kebajikan kita diterima. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran dengan dinul Islam. Semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqomah meniti jalannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah. Amin. Amin. Allahumma Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah Kantek 1 yang selalu senantiasa hadir dalam majelis kajian Islami pada sore hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan, semangat, serta senantiasa istiqomah menjalankan ibadah dan kebaikan. Setelah beberapa pekan kita tinggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, lalu kita mulai kembali disibukkan dengan rutinitas kerja, baik di kantor maupun di rumah. Maka di sela-sela rehat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita mengundang Bapak Ibu sekalian bergabung dalam kajian pada sore hari ini. Yang mana pada sore hari ini kita masih dan selalu bersama dengan Ustadz yang kita cintai, yaitu Ustadz Zainal Syarifuddin, yang mana pada sore hari ini tema yang akan disampaikan yaitu menggali makna dan hikmah sawalan halal atau halal bihalal. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca Al-Fatihah tadi, acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Untuk mempersingkat waktu, monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustadz menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Nuhun sewu, sudah terlihat nih Pak Dias materinya. Halo. Tes. Sudah. Sudah. Oh, oke. Baik. Baik, nuhun sewu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat majelis kajian virtual yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk kembali dapat bertemu secara virtual pada kajian rutin sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari amal kebajikan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah selalu kita sampaikan dari kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dicurahkan kepada semua umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian sore hari ini adalah menggali makna dan hikmah syawalan, ya, atau halal bihalal. Karena kita masih berada di dalam suasana hari raya Idul Fitri, suasana halal bihalal dan juga syawalan. Tidak tinggalan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang mengiringinya di bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat meraih kemenangan dan tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang meraih kebahagiaan yang hakiki. Dan tidak ketinggalan apabila selama saya berinteraksi dengan Bapak Ibu, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah masyarakat kita ada tradisi yang telah hidup dan terus berkembang bahkan, ya, dan dikemas dengan berbagai acara yang terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kalau tradisi ini pada dasarnya merupakan bagian dari ekspresi keberagamaan, ya. Dan memang setiap masyarakat itu selalu memiliki keunikan-keunikan dalam kaitannya dengan ekspresi kehidupan mereka. Tidak ketinggalan juga terkait dengan ekspresi kehidupan beragama. Nah, terkait dengan tradisi Syawalan ini, sesungguhnya ini tradisi yang mungkin hanya kita temukan di beberapa wilayah negara saja, seperti di Indonesia dan di beberapa negara Asia Tenggara. Ya. Kalau kita melihat misalnya seperti di Arab Saudi maupun di negara-negara Arab yang lain, ya, mungkin kita tidak akan menemukan tradisi yang kita kenal dengan Syawalan ini. Ya. Jadi Syawalan ini merupakan tradisi umat Islam, wabil khusus di Indonesia, ya, terkait dengan perayaan Idul Fitri. Ya. Karena sebagaimana namanya, ya, Syawalan ini tentu terkait dengan sesuatu yang ada di bulan Syawal, dan itu tidak lain adalah Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita menilik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seusai sholat Idul Fitri ditunaikan, sesungguhnya tidak ada hal yang terlalu istimewa, ya. Kalau kita baca dalam riwayat hadis Nabi, ya,
maupun sejarah kehidupan Rasulullah, ya hari raya Idul Fitri mereka tentu bergembira karena telah menunaikan dengan baik ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun di sisi lain kita juga membaca bahwa Rasulullah dan para sahabat juga merasa sedih karena ditinggalkan, ya, atau ditinggal dengan begitu banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan. Namun tentu saja hari raya Idul Fitri adalah hari yang kita dianjurkan untuk bergembira, ya. Yang mereka lakukan ya setelah menunaikan ibadah sholat Id, ya kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing, ya. Yang terekam dalam riwayat hadis atau dalam sejarah ya paling banter adalah adanya ucapan atau tahniah, ya, di antara para sahabat Nabi dengan mengucapkan misalnya taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Jadi ucapan selamat hari raya yang diekspresikan dengan ucapan tahniah, ya. Tahniah itu ucapan sukacita yang di dalamnya juga terkandung doa dan harapan. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian, ya. Jadi ini menunjuk pada ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah yang lain seperti ibadah sholat tarawih, tadarus dan seterusnya. Jadi yang terekam dalam sejarah dan juga dalam riwayat hadis ya itu ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Nah, kemudian di tengah masyarakat kita ada satu ungkapan yang sangat familiar dan sering kita ucapkan juga, yaitu minal aidin wal faizin, ya. Yang sebagian orang salah mengerti, ya, dikira ini artinya mohon maaf lahir dan batin gitu, ya. Minal aidin wal faizin, ya. Oh ya, sama-sama gitu. Nah, itu dikira ungkapan yang artinya mohon maaf lahir dan batin, ya. Padahal minal aidin wal faizin ini sesungguhnya juga bagian dari kalimat yang bermuatan doa, ya. Kalau kita ucapkan secara lengkap sesungguhnya sebelum minal aidin wal faizin itu ada kalimat lain yang mendahului, ya, yaitu waja'alanallahu minal aidin wal faizin. Tetapi dengan mengucapkan minal aidin wal faizin juga itu sudah bermakna doa, ya. Yang artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali, ya. Kembali kemana, ya? Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah kembali kepada kesucian rohani kita, begitu. Karena kan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik, imanan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan di antaranya maksud dari hadis ini di antaranya adalah bahwa mereka yang menunaikan ibadah puasa dengan baik seolah-olah mereka kembali sebagaimana mereka seperti dilahirkan oleh ibunya, ya. Jadi kembali kepada kesucian sebagaimana kita masih bayi, begitu. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, yang meraih kesuksesan, ya. Tentu kesuksesan di sini maksudnya adalah ya kita mendapatkan ridho Allah, kita mendapatkan jannahnya, ya, mendapatkan surganya, diampuni dosa-dosa kita, ya. Sebagaimana yang sering kita baca dari doa-doa kita di malam Ramadan itu, as'alukal jannah, ya, kami mohon kepadamu anugerah surga, ya, wa a'udzubika minan nar, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka, ya. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalimat minal aidin wal faizin itu difahami. Jadi sekali lagi minal aidin wal faizin ini artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, nggih, tetapi itu bagian dari doa sebagaimana taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Tapi kalimat minal aidin wal faizin ini memang doa yang muncul kemudian, ya. Jadi tidak bersumber dari riwayat yang terekam dalam hadis maupun riwayat-riwayat di masa sahabat, tetapi itu juga tidak masalah, ya, karena doa itu dengan ungkapan yang bagaimanapun, ya, selagi itu bagian dari doa ya sah-sah saja dan boleh-boleh saja, apalagi tidak terkait dengan ibadah yang sifatnya mahdoh, ya.
terkait dengan muamalah biasa itu tidak menjadi masalah kita membuat kalimat doa-doa yang kita ucapkan walaupun itu tidak sesuai atau tidak berlandaskan pada dalil Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu yang terekam dalam riwayat hadis. Rasulullah dan para sahabat seusai menunaikan ibadah sholat id ya kembali pulang, kemudian paling banter saling mengucapkan tahniah atau ucapan selamat dan doa begitu. Nah, seusai itu ya tidak ada dijumpai riwayat mereka mengadakan acara halal bihalal, acara sawalan, acara kumpulan terah begitu ya. Nah, tetapi ini bukan berarti hal semacam itu kemudian dilarang ya. Barangkali konteks ritual sawalan ya dalam tanda kutip yang jelas ditekankan dalam hadis Nabi adalah anjuran untuk menunaikan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang bernilai pahala seolah berpuasa sepanjang tahun ya. Jadi kalau kita telisik di dalam hadis Rasulullah ya yang terkait dengan ritual sawalan yang kita jumpai ya barangkali hanya anjuran untuk kita menunaikan ibadah puasa sunnah ya 6 hari di bulan Syawal. Yang itu dalam hadis Nabi dikatakan siapa yang menunaikan ibadah puasa Ramadan kemudian setelahnya menunaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun ya. Karena kasyamid dahri ya. Seolah-olah dia menunaikan ibadah puasa sepanjang tahun ya. Jadi pahalanya yang besar yang oleh Rasulullah digambarkan bahwa orang yang menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal yang 6 hari itu seolah-olah dia mendapatkan pahala dari ibadah puasa sepanjang tahunnya. Nah ini tentu satu keutamaan yang sayang untuk kita lewatkan ya, sehingga mari Bapak Ibu yang mungkin belum menunaikan ibadah puasa Syawal ya, mari kita tunaikan ya, masih ada separuh lebih ya. Hari ini tanggal 11 Syawal ya. Jadi baru sepertiga berjalan dari hari-hari di bulan Syawal ini. Masih ada 19 hari. Maka mari Bapak Ibu yang belum menunaikan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal ini, monggo kalau bisa kita menunaikan ya. Walaupun itu bukan kewajiban ya. Ya tentu nilainya sunnah ya, tetapi kalau kita bisa melaksanakan tentu satu keutamaan yang luar biasa karena pahala yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Dan puasa sunnah di bulan Syawal ini tidak harus urut ya, tidak harus urut hari ini kemudian besoknya lagi, boleh kemudian kita cicil ya. Oh saya pengen pas barengi hari Senin atau Kamis, nggak apa-apa, boleh saja ya. Atau saya pengen 3 hari setelah itu istirahat, besoknya lagi 3 hari, boleh ya. Jadi tidak ada keharusan untuk menunaikan secara urut ya. Dan juga tidak ada keharusan untuk menunaikan di tanggal 2 Syawal sebagaimana tradisi di sebagian masyarakat ya. Ada yang mereka menunaikan secara bersama-sama setelah selesai Hari Raya Idul Fitri, tanggal 2 Syawal langsung menunaikan ibadah puasa sunnah Syawal ya. Ini tidak ada keharusan dan juga tidak ada keutamaan yang jelas. Tidak ada tidak ada anjuran yang secara eksplisit ya memotivasi orang untuk menunaikan puasa sunnah Syawal pada tanggal 2 Syawal, itu tidak ada. Jadi kalau dalam hadis Nabi ya hanya disebutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi hari yang manapun selama masih di bulan Syawal itu sah-sah saja. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah kembali ke tradisi sawalan atau halal bihalal ya. Namun meskipun tidak diperintahkan ya acara sawalan tadi, acara halal bihalal tadi, tetapi secara substantif ya adalah hal yang terpuji ya, dan selaras dengan nilai-nilai agama. Ya. Jadi meskipun acara sawalan ya itu kemudian kita tidak menemukan contoh
konkret yang disebutkan di dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengadakan acara sawalan, para sahabat mengadakan acara sawalan, tetapi kalau kita tilik dari sisi substansi acara sawalan itu sendiri, maka sesungguhnya itu adalah hal yang terpuji dan memiliki keselarasan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ya. Mengapa? Karena umumnya isi dari acara sawalan itu ya tidak lepas dari 4 hal, Bapak Ibu, yang kita temukan ya. Yang pertama itu ya silaturahim ya, atau silaturahmi. Ya. Kemudian yang kedua ya di sana orang berkumpul untuk saling maaf memaafkan. Ya. Ini juga selaras dengan nilai agama. Ya. Karena maaf memaafkan ini tentu satu hal yang sangat dianjurkan. Bukan hanya di bulan Syawal sesungguhnya. Kemudian yang ketiga ya di dalamnya juga biasanya ada majelis pengajian ya atau ada ceramah agama yang tentu isinya adalah ajakan untuk melakukan hal-hal yang terpuji ya, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela ya. Tentu ini juga satu hal yang utama, satu hal yang baik dan dianjurkan. Kemudian yang keempat ada makan bersama ya, makan opor ya atau apapun gitu ya. Nah, ini juga hal yang pada dasarnya ya mubah-mubah saja, dibolehkan saja orang makan bersama gitu ya. Nah, coba kita tilik satu persatu Bapak Ibu dari isi acara sawalan yang telah mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, yang pertama adalah isinya aktivitas silaturahmi ya, atau silaturahim. Nah, jadi istilah silaturahmi ini sering juga disebut dengan silaturahim, Bapak Ibu. Ini dua-duanya benar dari sisi bahasa. Dan dari sisi substansi makna juga dua-duanya benar. Ya. Mengapa? Karena kalimat silaturahmi atau silaturahim ini bisa diurai dari sisi asal-usul katanya. Ya. Silah itu artinya menyambung. Kemudian rahmi atau rahim. Ya. Rahmi itu artinya kekeluargaan. Ya. Kalau rahim itu artinya kasih sayang. Ya. Jadi kalau silaturahmi itu menyambung kekerabatan atau kekeluargaan. Ya. Kalau silaturahim itu menyambung kasih sayang. Ya. Namun kata silaturahim juga tidak menutup dari makna kekeluargaan. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu kan berasal dari asal usul yang sama. Dan kemudian ya pada hakikatnya manusia bersaudara. Gitu. Sama-sama keturunan dari Mbah Adam dan si Mbah Hawa. Gitu ya. Sehingga silaturahmi adalah menyambung persaudaraan atau kekeluargaan dalam bingkai kasih sayang. Nah ini kalau saya definisikan dari sisi cakupan makna ya, silaturahmi maupun silaturahim, ya, itu bisa kita maknai bahwa silaturahmi ini atau silaturahim ini adalah satu aktivitas di mana kita menyambung persaudaraan, menyambung kekeluargaan, kekerabatan, di dalam bingkai saling mengasihi, saling menyayangi. Ya. Karena sesama kita kan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan ya, idealnya sesama kita itu saling mengasihi, saling menyayangi begitu. Maka silaturahmi ini juga mengandung makna kasih sayang sebagaimana diisyaratkan di dalam beberapa riwayat hadis. Nah, menyambung silaturahmi ini satu hal yang sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan man sarrahu ayyub satolahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi atsarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ini hadisnya muttafaq alaih. Ya. Muttafaq alaih itu artinya hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini setinggi-tinggi istilah kesahihan dalam riwayat hadis, yaitu muttafaq alaih. Ya. Jadi hadis yang dipandang sahih, sepakat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai
ulama yang paling terkemuka di dalam bidang ilmu hadis. Maka hadis ini jelas hadis yang sangat-sangat sahih. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan iming-iming kepada kita, siapa yang ingin rizki kita dilapangkan, dimudahkan, diberkahi ya. Kemudian dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita, kehidupan kita, maka hendaklah ia rajin-rajin menyambung tali silaturahmi ya. Ya, tentu tidak hanya di bulan Syawal saja ya. Silaturahmi ini kita lakukan, tetapi dengan kita melakukan aktivitas sawalan yang ada di dalamnya aktivitas silaturahmi, ini juga satu hal yang secara substantif selaras dengan nilai ajaran agama. Jadi orang itu pada bulan Syawal kan dalam kondisi normal tentu saja biasanya saat-saat di mana mereka berkumpul ya, yang jauh, yang berada di tempat yang jauh adalah saat di mana mereka biasanya kembali ke kampung halaman, mudik. Nah, sehingga di bulan Syawal ini ada momen yang bagus untuk orang kemudian berkumpul dan melakukan aktivitas silaturahmi. Jadi sebenarnya acara Syawalan ini dapat kita pandang sebagai jembatan kultural begitu ya, jembatan budaya untuk kita melakukan banyak aktivitas yang secara substantif itu selaras dengan nilai ajaran agama. Baik, ini yang pertama ya, silaturahmi. Dan banyak sekali hadis yang lain yang menekankan betapa pentingnya silaturahmi ini dan betapa mulianya orang yang rajin menyambung tali silaturahmi. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sangat mencela orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Nabi bersabda, la'anallah qati'ar rahmi, ya. Jadi Allah itu melaknat ya orang yang dengan sengaja memutus silaturahmi atau memutus tali kekerabatan ya. Jadi salah satu dari hal yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Maka di momen acara Syawalan ini menjadi satu hal yang perlu kita manfaatkan untuk bersama-sama merekatkan kekerabatan kita ya di tengah masyarakat kita. Ya lazimnya juga ada pertemuan terah begitu yang di sana dikemas dalam acara Syawalan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian hal kedua yang ada dalam acara Syawalan ini adalah aktivitas saling maaf memaafkan. Nah, ini juga satu hal yang sangat terpuji ya. Kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, manusia itu adalah makhluk yang memang dari sononya diciptakan oleh Allah dengan potensi untuk bisa melakukan kesalahan. Ya. Jadi manusia itu pasti punya salah begitu kan. Maka ketika saudara kita meninggal ya, bahkan siapapun ya termasuk orang-orang yang kita pandang sebagai orang alim, orang soleh sekalipun kan doa yang kita baca ketika saudara kita wafat kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Atau kalau perempuan ya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya. Ya Allah ampunilah dosanya, rahmati ia, ya maafkan ia ya. Karena memang manusia itu ya jelas punya kesalahan ya. Walaupun bisa jadi dia tidak menyadari kesalahannya, tetapi manusia itu pasti punya salah. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, begitu ya. Pasti melakukan kesalahan. Ya. Dan kesalahan itu yang membedakan ya hanya besar kecilnya, ya, atau sedikit banyaknya. Ya. Tetapi setiap manusia pasti ada salah, ada dosa. Ya. Nah dosa ini kalau kita petakan Bapak Ibu itu ada dua macam. Ya. Ada kesalahan atau dosa yang sifatnya merupakan hubungan vertikal kita dengan Allah. Ya. Itu dalam bahasa agama disebut dengan dosa yang disebut hakullah, ya, haknya Allah. Ya. Jadi dosa yang sifatnya merupakan hubungan kita
secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang disebut haqqullah. Nah, dosa yang pertama ini itu bisa dihapuskan dengan cara kita bertaubat atau memohon ampunan kepada Allah saja ya. Jadi kita merasa melakukan dosa kepada Allah, ya mungkin meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, tidak melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, bermaksiat kepada Allah ya. Maka cara kita untuk menghapuskan dosa tadi ya tinggal memohon ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar ya. Insya Allah kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubat kita. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan menghapuskan kesalahan kita. Karena itu janji Allah ya. Allah itu salah satu nama dari Asmaul Husnanya adalah Al-Ghafur ya. Kemudian At-Tawwab yang maha menerima taubat, yang maha pengampun ya. Jadi berapapun kesalahan kita ya atau seperti apapun besarnya dosa kita, kalau itu sifatnya hubungan kita dengan Allah, selagi kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan seandainya ada anak Adam yang dosanya seluas langit dan bumi gitu ya, dan kemudian dia bersungguh-sungguh memohon ampun, bertaubat kepada Allah, ya, maka Allah pun akan mendatangkan ampunan yang luasnya melebihi langit dan bumi, begitu ya. Jadi itu gambaran yang menunjukkan betapa Allah itu sangat luas ampunannya. Ya, maka kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah, betapapun kita melakukan kesalahan. Nah, ini dosa yang pertama, Bapak Ibu. Nah, ada kesalahan atau dosa yang kedua yang disebut dengan hakul adami. Dosa yang sifatnya merupakan hubungan kita dengan sesama kita, sesama anak Adam, ya, maka disebut hakul adami. Nah, dosa yang jenis kedua ini itu tidak cukup dengan kita bertaubat kepada Allah, ya. Tetapi kita harus berupaya untuk menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Baru dosa itu akan diampuni oleh Allah. Jadi kita merasa melakukan kesalahan, kezaliman, ya, pernah memfitnah seseorang, pernah berbuat yang menyakiti orang lain. Nah, misalnya kita hanya bertobat kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya kepada Pak Fulan, kepada Bu Fulanah, ya. Nah, itu belum diampuni oleh Allah. Ya. Tetapi kita harus berupaya menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Nah, ini ada hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari di antaranya. Nabi bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu." Siapa yang mempunyai tanggungan kepada saudaranya, tanggungan itu berupa kezaliman yang dilakukannya atau dosa yang dilakukannya, ya, baik berupa harta benda atau sesuatu yang lainnya, ya. Harta benda misalnya utang, ya, atau mungkin dia pernah mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak hak, ya, pernah merampas hak orang lain, ya, atau sesuatu yang lain, ya, yang dimaksud sesuatu yang lain di sini adalah kesalahan atau dosa, kedzaliman, misalnya menyakiti, memfitnah, menggunjing dan seterusnya, maka mintalah halal darinya, mintalah halal kepadanya. Nah, barangkali dari hadis ini diilhami istilah halal bihalal, Bapak Ibu. Jadi istilah halal bihalal ini juga istilah yang ya Arab Indonesia, meskipun itu bahasa Arab, tetapi kalau kita ngomong di Arab sana orang nggak dong yang dimaksud halal bihalal gitu ya. Halal bihalal ki apa gitu ya. Orang sana nggak tahu. Oh, yang diharapkan dari halal bihalal itu saling menghalalkan. Yang dihalalkan apa? Kesalahan di antara kita. Jadi itu istilah bahasa Arab, tetapi bahasa Arab Indonesia. Jadi yang membuat istilah halal bihalal itu ya ulama-ulama Indonesia. Konon dulu pada masa Presiden Soekarno ya, itu para ulama itu yang kemudian mengusulkan kepada Pak Presiden untuk mengadakan acara halal bihalal ini. Kalau dalam sejarahnya begitu ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah pirsa hadis ini. Hadis yang cukup panjang di dalam kitab Sahih Muslim itu diceritakan bahwa kelak di hari kiamat itu akan ada orang yang bangkrut. Ya. Dalam bahasa Arabnya itu muflis, ya. Bukan muklis ya. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Ya.
Kalau muflis itu orang yang bangkrut. Ya, ini mirip-mirip bunyinya, tetapi artinya berbeda ya. Muflis itu orang yang bangkrut. Jadi Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Nah, para sahabat waktu itu menjawab, ya orang bangkrut itu yang bisnis tapi rugi gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan penjelasan. Yang aku maksud orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala amal kebaikan yang sangat banyak di akhirat, tapi pada akhirnya pahalanya habis karena digunakan untuk menebus kezoliman atau dosa yang dilakukannya kepada saudaranya, kepada orang lain. Nah, jadi ada orang yang di hari kiamat nanti membawa pahala yang banyak begitu. Kira-kira dengan pahala sebanyak itu ya pantasnya dia masuk surga, begitulah kira-kira. Tetapi ternyata di depan pengadilan Allah itu dia kemudian masih diperiksa lagi gitu ya. Apakah orang ini kemudian dengan pahala yang sebanyak ini termasuk ahli surga gitu ya. Ternyata di dalam rekaman kehidupannya diketahui orang ini memiliki banyak masalah gitu ya. Yaitu banyak melakukan kezoliman kepada orang lain. Kezoliman itu ya bisa jadi merupakan dosa-dosa yang dilakukannya seperti tadi, memfitnah, menyakiti, menggunjing, mengambil hak orang lain, atau mungkin terkait dengan hak-hak kebendaan, misalnya utang tapi nggak bayar, ya, dan seterusnya. Maka di hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menegakkan keadilan, ya. Dan caranya bagaimana? Caranya yang disebutkan dalam hadis tadi, pahala yang sangat banyak yang dia miliki itu digunakan sebagai kompensasi untuk dibayarkan kepada orang yang didoliminya. Karena dulu ketika di dunia dia belum menyelesaikan urusannya gitu kan, utangnya belum dibayar, ya di hari itu utangnya itu akan dibayarkan. Dan tidak dengan uang, karena di hari itu tidak ada gunanya uang dan tidak ada orang yang mati membawa uang kan. Yang paling berharga di hari itu ya pahala yang dimilikinya. Maka pahala yang dia miliki akan diberikan sebagai kompensasi kepada orang yang dulu dia hutang tetapi nggak mau bayar. Ya, diberikan kepadanya, diambil. Nah, setelah itu masih ada lagi orang yang didoliminya, mungkin pernah difitnah, tapi dia belum meminta maaf ketika di dunia. Nah, kompensasinya diberikan lagi. Pahala yang dia miliki diambil sebagian untuk orang yang dia fitnah. Oh, masih datang lagi orang yang dulu pernah disakiti hatinya. Atau hal-hal yang lain lah, termasuk dosa-dosa yang dilakukannya. Diambil lagi, dan seterusnya. Sampai kemudian pahala yang sangat banyak itu habis. Digunakan untuk membayar kompensasi kepada orang yang didoliminya. Bahkan setelah itu dikatakan dalam hadis tadi masih datang lagi. Bagaimana pahalanya sudah habis? Oh, dosa orang yang didolimi itu ditransfer kepada dia. Jadilah dia orang yang celaka, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena dia membawa pahala yang banyak, tapi kemudian pada akhirnya pahala itu digunakan untuk nyarutang kepada orang yang didoliminya. Nah, ini satu hadis yang sangat terkenal, Bapak Ibu, yang sepantasnya menjadi renungan bagi kita, betapa pentingnya kita menyelesaikan urusan kita kepada sesama, ya selagi masih diberikan waktu oleh Allah, di antaranya dengan meminta maaf dan saling memaafkan. Dan di bulan Syawal ini kan kita dimudahkan ya, karena ya usumnya orang minta maaf gitu ya. Mungkin kalau tidak di bulan Syawal, ada sebagian saudara kita yang merasa gengsi untuk minta maaf gitu ya. Nah, kita dimudahkan karena di bulan Syawal ini ya orang itu biasa saling minta maaf. Nah, kita dimudahkan, diringankan dan menjadi plong begitu untuk kita melakukan kegiatan saling maaf memaafkan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, acara Syawalan itu lazimnya ya ada majelis pengajian. Nah, majelis pengajian ini tentu satu hal yang sangat mulia. Nabi bersabda dalam konteks majelis ilmu ya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi. Jika engkau bertemu dengan taman surga maka singgahlah. Nabi menjelaskan bahwa maksud taman surga dalam hadis tadi adalah majelis yang di dalamnya orang
Nah, kegiatan sawalan itu ya biasanya di dalamnya ada pengajiannya. Maka itu insya Allah juga termasuk hal yang mulia di sisi Allah karena sebagaimana disabdakan Nabi, itu adalah bagian dari taman surga. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul membaca Al-Quran, nah biasanya juga dibacakan Al-Quran di acara sawalan ya, dan mempelajarinya, diuraikan kandungan makna Al-Quran, biasanya ustadz yang menyampaikan ceramah kan juga menukil ayat-ayat Al-Quran ya, menjelaskan kandungan ayat Al-Quran ya, kecuali mereka dan acara sawalan umumnya juga ada majelis pengajiannya, ada ceramah agamanya. Jadi itu merupakan salah satu dari hal yang menjadikan acara sawalan itu merupakan hal yang terpuji. Dan yang terakhir adalah biasanya makan bersama ya, ada makan opor ya, dan ataupun sajian yang lain ya. Ya makan bersama ini pada dasarnya ya hal yang boleh-boleh saja dan baik ya. Kecuali dalam konteks seperti sekarang ini mungkin ya itu perlu kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Tapi dalam kondisi yang normal ya itu hal yang baik dan ya boleh-boleh saja. Bahkan dalam konteks berbagi kebahagiaan, dalam konteks menjalin keakraban dan silaturahmi merupakan hal yang dianjurkan. Ini saya menemukan salah satu hadis yang menunjukkan bahwa makan bersama itu baik dan disukai oleh Allah ya. Ini hadis sahih dalam Sunan Abu Dawud. Fajtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallahi alaihi yubarak lakum fihi. Hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, maka kalian akan mendapat keberkahan padanya. Nah, ini juga berlaku dalam konteks kehidupan keluarga kita ya. Kalau bisa ya kita makan di rumah itu bersama-sama dengan istri, dengan anak-anak ya. Karena Nabi juga menganjurkan begitu dalam sabda yang lain, kulu jami'an wala tafarraqu. Kalian ya, terutama yang ada di rumah itu, makanlah bersama-sama, jangan makan sendiri-sendiri ya. Kulu jami'an wala tafarraqu. Fa innal barokata ma'al jamaah. Karena keberkahan itu bersama dengan jamaah ya, bersama dengan kebersamaan gitu ya. Keberkahan itu bersama dengan kebersamaan ya, dalam hadis yang lain ya. Jadi makan bersama itu satu hal yang disukai oleh Allah, disukai Rasulullah, dan insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Ya dalam konteks acara sawalan ya ini juga satu hal yang bisa dihubungkan dengan ini dan ya hal yang baik-baik saja. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir, nah ini tentu dalam situasi pandemi seperti saat ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Ya, di masa pandemi ini tentu kita harus menjaga agar tidak melakukan hal yang beresiko ya. Acara sawalan dengan melibatkan jumlah jamaah yang banyak ya, sebagaimana dalam situasi yang normal itu ya dianjurkan untuk ditinjau ulang lah. Sawalan tetap dapat dilakukan dengan jumlah jamaah yang terbatas, terpantau, dan dengan tetap mematuhi prokes ya. Terutama di daerah-daerah yang memang zona resikonya tinggi ya. Atau bisa juga melalui model sawalan virtual gitu ya. Karena meski secara virtual insya Allah hal itu tidak mengurangi makna dan nilai dari acara sawalan atau halal bihalal itu. Jadi walaupun majelisnya virtual insya Allah itu nilainya sama ya. Karena dalam kaidah fikih dikatakan lil wasaili hukmul maqasid ya. Sarana itu menempati tujuan begitu ya. Dalam situasi di mana hal yang ideal itu tidak bisa kita lakukan, maka apa yang kita lakukan untuk memenuhinya itu merupakan hal yang mencukupi dan bisa kita katakan telah mencapai tujuan itu ya.
dalam kaidah yang lain dikatakan ma wajaba adauhu fa bi ayyi tariqin hasala kana wafaun, ya. Bahwa sesuatu yang hendak kita lakukan dengan cara apapun, kalau misalnya cara yang normal itu tidak bisa atau tidak memungkinkan kita lakukan, maka itu sudah bisa memenuhi dan mencukupi, ya. Jadi dalam situasi pandemi tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan aktivitas yang melibatkan kerumunan orang banyak, sehingga walaupun kita tujuannya baik, tapi kalau kita tidak melakukan dengan cara yang baik, ya dalam hal ini kan kita harus mengedepankan tindakan apa yang bisa meminimalkan resiko untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, ya tentu itu satu hal yang pantas dan sangat perlu kita perhatikan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya haturkan terkait dengan tema kajian sore hari ini, yaitu menggali makna. Halo Pak Dias. Ya, hilang. Assalamualaikum Mbak Dias. Lagi kalau mungkin yang mau bertanya langsung aja Pak Zainal. Pak Dias ini gangguan. Oh, nggih. Oke, monggo yang mau bertanya langsung aja, nanti komunikatif sama. Biar waktunya, monggo Bu Sriwit, Pak Deputi, langsung aja. Baik, Pak Jisron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Pak Yaina, Pak Ustadz dan Bapak Ibu semuanya, ini mungkin sedikit ini ya Pak, tadi mengomentari topik yang pada sore hari ini, makna samalan. Kalau itu memang menjadi tradisi ya Pak ya, halal bihalal itu di Indonesia, jadi dimaknai halal bihalal itu menjadi saling memaafkan. Kemudian apakah ini kemudian gini ya, apakah jadi tidak salah makna ya, karena harusnya kan seorang yang meminta maaf kepada orang yang bersalah itu kan tidak harus menunggu Lebaran. Jadi ketika seseorang itu misalnya berbuat salah dengan hamba Allah yang lain itu kan mestinya langsunglah meminta maaf. Apakah ini kemudian menjadikan tradisi yang halal bihalal itu, jadi nanti nunggu aja kalau minta maafnya baru 1 tahun. Nah, apakah tidak kemudian makna sawalan itu kepada makna bahwa ketika kita habis melaksanakan ibadah puasa yang 1 bulan penuh itu, apa yang bisa kita raih, kayak ada yang menyampaikan bahwa itu bisa dilihat dari pasca Ramadan itu dilalui, apakah bagaimana dengan ibadahnya, bagaimana dengan akhlaknya. Apakah yang seperti itu? Ini mohon penjelasan ya Pak Ustadz. Insya Allah ya, kalau kita sih ininya ya setiap kita salah ya minta maaf, tapi kemudian ya pada saat Idul Fitri pun kita juga itu tadi ada ucapan yang taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian barakallahu fikum, kemudian ditambahin lagi nih mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apakah itu juga ini ya juga tidak masalah ya Pak? Apakah itu tidak masalah Ustadz? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sri, langsung saya jawab nggih. Nun sewu. Tentu dalam ajaran agama ya memaafkan itu tidak hanya terbatas kita lakukan di bulan Syawal ya. Artinya saya pikir anggapan masyarakat ya yang minta maaf hanya ya nantilah kalau di bulan Syawal saja ya. Ya saya pikir tidak ada lah anggapan seperti itu, kecuali orang-orang yang sangat awam sekali ya. Karena dalam ajaran agama kita kan sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang sering dibaca pada acara Syawalan itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum ya. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu gitu kan. Berarti kan segera gitu ya. Hanya memang di bulan Syawal ini orang itu kemudian didorong untuk secara massal ya melakukan aktivitas saling memaafkan ya. Itu tradisi memang ya. Tradisi tetapi basisnya adalah nilai-nilai agama ya. Tradisi tapi basisnya nilai-nilai agama. Ya. Artinya itu saya melihat tidak ada hal yang perlu kita risaukan ya. Tentu dengan kita menyampaikan kepada masyarakat ya, kepada umat bahwa kalau kita merasa melakukan kesalahan ya jangan nunggu di bulan Syawal minta maafnya gitu ya. Kan belum tentu usia kita juga sampai di bulan Syawal gitu ya. Wis engko nek salah le njaluk ngapura bodho ngarep wae iki wingi bar Syawalan. Masalah minta maaf lagi ya, tentu tidak seperti itu ya. Harapannya tidak seperti itu. Nah, artinya itu tidak membatasi, hanya itu mengkondisikan orang untuk saling memaafkan dan memiliki motivasi, dorongan dan itu dilakukan dengan ringan begitu. Kalau kemudian kita mengadakan acara Syawalan kan biasanya juga itu dilakukan secara massal ya. Saya apabila selama ini banyak melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan apa saja, yang besar maupun yang kecil, yang saya sengaja maupun tidak ya, dengan tidak harus dirinci begitu. Jadi itu kan seolah-olah satu hal yang kita lakukan untuk
ya sapu jagat begitu ya. Kalau misalnya kita habis melakukan kesalahan kan biasanya minta maaf ya karena kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Misalnya ada satu kesalahan yang kita lakukan kepada sahabat kita, kemudian kita bersegera meminta maaf, itu kan biasanya kesalahan itu definitif ya. Oh, karena saya habis melakukan ini ya. Saya minta maaf ya, kemarin saya melakukan kesalahan kepada jenengan. Tapi di acara sawalan ini kan istilahnya umum begitu ya. Ya mungkin selama ini saya punya kesalahan, baik itu yang saya sengaja maupun tidak ya. Mohon untuk dimaafkan ya. Ya, saya melihatnya itu satu hal yang baik-baik saja dan tidak melanggar dalil yang manapun dalam ajaran agama ya. Walaupun memang secara tekstual itu tidak disebutkan dan tidak ada contoh secara konkret di masa Nabi ya, tetapi itu bagian dari tradisi. Kalau kita belajar ilmu fikih ya, kita akan mendapati di sana pembahasan tentang tradisi atau al-urf ya. Tradisi itu oleh para ulama itu dibagi menjadi dua macam ya. Ada namanya tradisi yang selaras dengan nilai-nilai agama, ada namanya tradisi yang bertentangan dengan nilai agama. Para ulama ahli fikih itu memandang bahwa tradisi yang selaras dengan nilai agama, yang muatannya itu bersesuaian dengan ajaran agama itu boleh untuk dilakukan ya. Tetapi tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama itu satu hal yang harus ditinggalkan ya. Itu dalam pembahasan ilmu fikih ada istilahnya urf atau al-adah ya. Mungkin itu Ibu Sri yang dapat saya sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau terkait dengan Terima kasih. Kondisi kita setelah Ramadan ya sebagaimana filosofi dari Syawal tadi, tentu peningkatan tadi ya diukur bukan dari Ramadan yang telah lalu, tetapi kondisi sebelum Ramadan ya. Jadi kualitas rohani kita, ibadah kita lebih baik dari saat-saat sebelum kita memasuki bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kemudian rohani kita ditempa. Nah, buahnya adalah peningkatan setelah Ramadan itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ngaten Ibu Sri nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau yang di tempat Pak Jisron tadi apa sudah dijawab ya Pak Ustadz? Yang di chat saya belum Oke. Karena ada yang mau bertanya langsung atau kita mau jawab punya Pak Jisron dulu Pak? Monggo, derek saya. Oh iya. Kita jawab dulu yang pertanyaan di chat box nih Pak. Saya bacakan nggih. Nggih, monggo. Pertanyaan dari Pak Jisron yaitu menyambung silaturahmi yang dimaksud apakah menyambung yang sudah terputus ataukah melestarikan silaturahmi yang sudah baik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika yang akan kita minta maaf sudah meninggal dunia? Pertanyaan yang kedua, Pak. Baik. Yang ketiga, cara apa yang bisa kita lakukan untuk dapat ampunan? Mungkin itu aja yang disampaikan. Baik, Pak Jisron. Yang pertama terkait dengan definisi silaturahim ya, atau silaturahmi, apakah terkait dengan menyambung yang telah terputus atau melestarikan yang sudah baik menjadi lebih baik ya, atau yang mungkin yang dingin menjadi hangat begitu ya. Ya, dua-duanya bisa masuk dalam cakupan itu Pak Jisron. Tentu menyambung yang terputus itu lebih utama lagi. Ada hadis yang menyebutkan begitu ya. Jadi silaturahmi yang apa namanya yang sangat ditekankan adalah menyambung yang selama ini mungkin ya kita jarang bermuamalah dengan dia, atau bahkan mungkin karena ada konflik kemudian kita menjadi jauh dengan seseorang ya, dengan keluarga kita ya. Itu lebih layak lagi untuk disebut sebagai silaturahmi atau silaturahim. Tetapi dalam keadaan kita akur-akur saja ya, itu juga ketika kita berkunjung ke tempat saudara kita, itu juga lazim disebut dengan silaturahmi kan.
Di dalam riwayat-riwayat hadis seperti itu disebutkan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan begini. Suatu ketika ada seseorang yang hendak silaturahmi ke tempat saudaranya. Kemudian di tengah jalan itu ada malaikat yang menyerupai manusia dan bertanya kepadanya. Ini terekam dalam hadis sahih. Engkau hendak kemana? Aku hendak pergi ke tempat saudaraku. Apakah kamu memiliki keperluan di sana? Tidak, saya ya kepingin berkunjung saja, ingin silaturahim saja, karena saya ya mengasihi dia. Nah, kemudian malaikat tadi yang menyerupai manusia berkata kepadanya, ya sesungguhnya Allah juga mencintaimu. Ya, jadi orang yang bersilaturahmi dengan tidak ada kepentingan, ya semata hanya ingin merekatkan persaudaraan, ya hanya karena dorongan kecintaan itu bahkan sangat dicintai oleh Allah ya. Nah, silaturahmi ketika ada kepentingan itu satu hal yang biasa begitu ya. Nah, ini nggak ada kepentingan kok kemudian semata berkunjung ke tempat saudaranya untuk silaturahmi. Ya, itu kan mengisyaratkan bahwa ya tidak ada masalah ya. Artinya silaturahmi dalam keadaan orang itu normal saja, tidak ada permasalahan, tidak ada keretakan dalam hubungan, itu juga tetap dinamai sebagai silaturahmi. Tentu dalam keadaan di mana orang itu ada masalah, ada konflik, ada keretakan dalam hubungannya, itu lebih dianjurkan lagi untuk merekatkan, untuk menyambungnya. Ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kalau orang yang kita telah berbuat salah kepadanya sudah meninggal. Baik, ini pernah saya baca di dalam sebuah riwayat hadis itu disebutkan begini. Engkau berdoalah untuk dirimu dan juga untuk orang yang engkau berbuat salah kepadanya. Nah, dan juga ketika itu ada kaitannya dengan hak-hak kebendaan, ya selesaikan dengan ahli warisnya, begitu. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, maka cara kita meminta maaf ya itu kan memang kita ya di luar kuasa kita begitu ya. Kita memang sudah berniat ingin minta maaf, ingin menyelesaikan urusan kita dengan yang bersangkutan, tetapi ya dilalah ya qadarullah itu dia sudah meninggal, maka cara yang dapat kita lakukan ya kita memohon ampun kepada Allah dan juga memohon ampun untuk diri kita dan untuk orang yang kita berbuat salah kepadanya. Itu ada dalam riwayat hadis begitu. Ya, kita memohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita kepada si fulan. Ya, kemudian kita juga memohonkan ampun si fulan itu. Ya. Nah, selain itu juga kita bisa bersilaturahim ke keluarganya kalau kita memiliki sangkut paut dengan urusan hakul adami tadi. Nah, itu yang dapat saya jawab, Pak Cisron. Nah, monggo, ada lagi, silakan. Hilang lagi, Pak Dias suaranya. Maaf, ya. Untuk yang 3 itu, Pak Ustadz, cara apa yang bisa kita lakukan untuk dapat ampunannya? Yang ketiga? Iya. Atau mungkin ini Pak Cisron. Sudah tadi. Kan, sudah, ya? Yang sudah tadi, termasuk tadi. Oke. Baik. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, kalau misal sekiranya tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian, Pak Ustadz. Untuk Pak Dias, nambah lagi ya, kalau nggak ada. Pak Dias. Ya, monggo Pak. Nambah boleh ya kalau nggak ada. Monggo Pak. Seandainya gini Pak Ustadz, boleh nggak kesalahan yang kita mintakan maaf, yang kita itu kan minta maaf kita, tapi tidak kita sebutkan salahnya. Misalnya saya pernah mencuri ayam, gitu kan. Saya minta maaf kepada yang punya ayam, tapi tidak kita sebutkan, mohon maaf karena minta maaf karena saya mencuri ayam. Tapi hanya mau minta maaf saja atas kesalahan saya gitu. Apakah itu sudah terwakili apa-apa yang kita lakukan itu? Atau harus dirinci, saya pernah gini, mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang
kalau di Al-Quran kan justru memaafkan ya, bukan minta maaf ya. Ayat-ayat ini memaafkan. Kalau misalnya seseorang itu sudah memaafkan semua dosa siapapun saya maafkan. Itu ribet apa yang ada ribet apa yang diberikan karena sudah memaafkan semua kesalahan siapapun. Dia tidak menyebut siapa yang salah dengan saya, pokoknya saya maafkan gitu kan. Tidak usah menyebut, tidak usah dirinci itu salah dengan saya, itu menyakiti. Tapi di Al-Qur'annya kan justru memaafkan ya, tidak usah dimintai maaf atau memaafkan. Apakah ada ribet dari Allah terkait memaafkan? Seperti tadi yang kalau punya kesalahan nanti jadi orang yang bangkrut tadi, kalau mau memaafkan kemana? Semua sudah saya maafkan semua gitu. Mungkin mohon penjelasannya, Pak. Baik, nggih, Pak Cisron. Yang pertama tadi tentang apakah kita kalau meminta maaf itu harus dirinci, nggih? Dirinci karena salahnya banyak, mau rinciannya banyak gitu ya. Nanti kalau kita rinci dengan detil gitu, malah kemudian dia mangkel gitu. Oh, kamu toh yang melakukan itu gitu. Jadi masalah lagi gitu. Tapi enggak ya. Artinya saya berpendapat ya tidak harus kemudian dirinci detil-detil seperti itu ya. Misalnya kita sebagai tetangga ya, yang tiap hari serawung ya, seringkali juga ada masalah-masalah yang ada di antara kita dalam kehidupan bertetangga ya, atau mungkin juga sering kita ngerasani gitu ya. Kalau dirinci ya banyak sekali, dan mungkin juga dirinci pun masih ada yang kelewatan gitu ya. Saya pikir dengan cara minta maaf secara umum itu juga tidak menjadi masalah ya. Artinya boleh-boleh saja dan itu mencukupi ya. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, itu insya Allah sudah mencakup ya, dan mencukupi gitu ya, dan mencukupi. Insya Allah itu sudah bisa melebur kesalahan kita kepada seseorang ya. Tapi kalau mau dirinci ya bagus-bagus saja gitu ya. Kalau mau dirinci, terutama hal yang penting begitu, hal-hal yang mungkin termasuk besar ya. Misalnya kita pernah konflik dengan seseorang ya, kita sebutkan misalnya dulu saya pernah salah paham dengan jenengan, saya pikir jenengan yang melakukan seperti ini ternyata mungkin anggapan saya tidak pas atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya misalnya. Tetapi secara umum pun juga insya Allah sudah mencukupi, tidak harus dirinci secara detail. Hanya memang kalau ada yang mencolok ya, permasalahan yang mencolok mungkin ya ada baiknya juga untuk sedikit disampaikan tentang itu. Kemudian yang kedua tentang meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang. Ya memang di dalam ayat Al-Quran salah satunya yang sering dibaca pada acara sawalan itu wal'afina anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang ya. Jadi di sini tidak disebutkan meminta maafnya ya, tetapi memberi maafnya gitu ya. Tetapi bukan berarti meminta maaf itu bukan satu hal yang yang penting dan satu hal yang ditekankan, itu tetap ditekankan ya dalam dalil yang lain ya, diantaranya di hadis Bukhari tadi kan, ketika kita memiliki sangkutan, memiliki masalah dengan seseorang ya kita bersegera untuk minta halalnya, termasuk minta maafnya. Di ayat yang lain pun kan juga ada ya perintah untuk kita bersegera kepada ampunan Allah ya. Bersegera kepada ampunan Allah itu kan kalau terkait dengan hubungan sesama manusia kan kita pahami bahwa kita juga meminta maaf kepada sesama, baru kemudian Allah akan memberikan maghfirahnya begitu. Artinya ada juga ayat yang lain yang menekankan kepada kita untuk meminta maaf kepada seseorang ya. Nah, terkait dengan keutamaan orang yang memberi maaf ya itu jelas ada riwayat khususnya dari Allah. Di antaranya disebutkan di dalam penghujung ayat yang mengatakan wal afina anin nas tadi, itu kan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang suka memberi maaf kepada orang lain ya, itu disebutkan oleh Allah sebagai al-muhsinin, orang-orang yang ahli kebaikan begitu ya.
Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin tadi, orang yang berbuat kebaikan. Salah satunya adalah wal afina anin nas, yang memberi maaf kesalahan orang. Ya insya Allah ada pahala secara khusus yang diberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi memang di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jelas itu akan diberikan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah berupa pahala yang agung di antaranya. Mungkin itu Pak Jisron yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya kira mungkin cukup sampai di sini. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Besok masih kita jumpa lagi di ahad depan insya Allah ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin ya. Nah, untuk acara pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kajian sore hari ini memberikan manfaat pada Bapak Ibu sekalian. Amin. Tak lupa saya selaku pembawa acara dan segenap takmir Masjid Al-Hikmah dan juga kru yang bertugas selama ini di balik layar ada Mas Ridhowi, Mas Vivit, Mas Hanif, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum pada jamaah Bapak Ibu sekalian, juga kepada Pak Ustadz. Terima kasih pada Pak Ustadz dan para jamaah yang sudah selalu setia menemani kajian dan mengisi kajian pada tiap pekan sudah hampir selama 4 bulan lebih. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadi ladang amal kita untuk selalu menggali ilmu. Dan juga tak lupa sumbangsih dari almarhum Bapak Supriyanto. Semoga ini juga menjadi amal kebajikan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Deputi di mana itu? Di Jogja. Oh, alhamdulillah. Besok pagi baru pulang. Oh, nggih. Monggo. Alhamdulillah, monggo. Pak Deputi. Pak Ustadz, Pak Deputi, teman-teman semuanya, pamit ya. Nyuwun pamit. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami.